UNESA Kampus Inklusif, pendidikan guru pendidikan anak usia dini bersama pendidikan sekolah luar biasa yang berfokus mengenai pendidikan inklusif tunarungu. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya Kampus Inklusif bagi semua. UNESA merupakan kampus ramah disabilitas. Di sini kami percaya bahwa setiap individu apapun kemampuannya memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih impian mereka. Pendidikan guru pendidikan anak usia dini merupakan salah satu program studi yang memiliki pendidikan inklusif. Sebagai calon pendidik anak usia dini, kami akan mempersiapkan pengembangan anak-anak penyandang disabilitas sedini mungkin. Kami adalah bagian dari UNESA Kampus Ramah Disabilitas. Setiap anak terlahir unik dengan potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pendidikan anak usia dini, perbedaan tersebut bukanlah sebuah penghalang, namun jembatan menuju pendidikan ramah disabilitas. Kampus Ramah Disabilitas kami mulai sejak dini. Tempat setiap anak berhak mendapatkan akses yang sama untuk belajar dan bermain dalam mengembangkan fisik, motorik, serta kognitifnya. Anak usia dini sedang berada pada fase emas perkembangannya, di mana perlu adanya pemberian stimulus yang baik dan tepat. Pendidikan di usia ini sangat penting, dan disinilah pendidikan inklusi dapat dimulai. Sebagai pendidik anak usia dini, kami akan bekerja sama untuk dapat berinteraksi dan dapat memahami mereka. Universitas Negeri Surabaya telah menjembatani kami sebagai pendidik anak usia dini untuk dapat mempelajari dan lebih mengenal sahabat-sahabat inklusif lainnya. Salah satunya yaitu sahabat kami yang memiliki keterbatasan pendengaran atau tunarungu. Tidak ada batasan bagi siapapun untuk menempuh pendidikan dari berbagai jenjang, termasuk menjadi salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu memiliki cara yang unik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Namun, keterbatasan ini bukanlah sebuah halangan bagi mereka untuk belajar, bermain, dan berkembang. Anak tunarungu di usia dini belajar melalui bahasa isyarat, gerakan, dan visualisasi. Dengan dukungan lingkungan yang ramah disabilitas, anak-anak tunarungu dapat merasa diterima, dipahami, dan dihargai. Bagaimana? Apa kalian ingin memahami langsung dari sahabat tuli kami? Nah, mengenai bagaimana pandangan dia terkait pendidikan inklusi tunarungu yang ia rasakan, mari kita simak. Boleh kita sapa Sobat PAUD terlebih dahulu? Halo Sobat PAUD. Halo Sobat PAUD. Baik, boleh perkenalan dulu nama dan dari prodi apa sih sahabat kami ini? Namanya Laila dari prodi PNP. Kalau aku nama Pancan, panggilan Pancan dari prodi PLB. Kalau aku INA Dina. Perkenalkan, namaku INGGID. Ingrid. Perkenalkan, namaku AISY
T-I-C-P. Wah, luar biasa ya sahabat payet ini. Yuk, sebelum kita berbincang, kita belajar dulu bagaimana sih Kak Laila belajar abjad dalam bahasa isyarat. Yuk, kita ikuti bersama ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Wah, ternyata tidak mudah ya bagi kami sebagai orang awam. Nah, bagaimana sih Kak Anja saat mengucapkan terima kasih dalam bahasa isyarat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik. Wah, sepertinya ini salah satu topik yang menarik ya untuk dibahas. Jadi ada satu pertanyaan nih yang mungkin cukup panjang ya jawabannya. Jadi apa itu Kak Alicia pertanyaannya? Nah, pertanyaan ini menurut Kak Panca sama Kak Laila, bagaimana menurut kalian tentang mengenai pendidikan tuli ini yang pernah kalian dapat? Waktu kecil atau gimana gitu? Untuk pengalaman dari kecil ya. Kalau pengalaman dari kecil, kebetulan saya memiliki kakak yang memiliki hambatan pendengaran yaitu tuli. Jadi sedikit demi sedikit ada pengalaman belajar bahasa isyarat. Cuma bedanya kalau dulu itu lebih prefer ke bahasa isyarat CB. Kalau sekarang karena udah lebih jauh pengalamannya, lebih banyak teman tulinya, sekarang masih belajar bahasa isyarat di sini. Kalau Kak Panca sendiri boleh Kalau dari pengalamannya Laila, pas dari awal masuk kuliah itu masih canggung ya, karena dia di kelas itu teman tulinya hanya dua. Ya, terus dua orang tuli. Oh ya, dulu itu pas awal-awal duduknya kan masih misah sama teman tulinya. Terus dosennya juga belum tahu kalau Laila ini dari teman tuli. Tentang perkuliahan di sini cukup senang ya, karena ini kan udah terbuka sama disabilitas, inklusi, lebih inklusif ya. lalu ada aplikasi apa itu kalau misalnya kita kan yang orang gitu yang bicara dengan itu mungkin ada aplikasi yang khusus buat orang yang bisa berkomunikasi. Ya,
Jadi kalau untuk aplikasinya sendiri, kalau dari teman tuli itu ada aplikasi transkripsi instan. Itu buat memudahkan kalau ada orang yang berbicara, nanti HP-nya itu diarahkan ke sang pembicara. Jadi teman tulinya itu bisa memahami apa sih yang dikatakan sama pembicara itu. Bagaimana kalau kita coba satu aja, boleh? Agar teman-teman yang lainnya itu tahu gitu loh bagaimana cara kerjanya dari aplikasi ini. Halo. Iya. Oh, jadi kita itu tinggal ngomong aja terus langsung dikasih tahu ke orangnya. Ya betul, ini langsung ditranslate. Ternyata caranya sangat mudah ya teman-teman. Memang hebat sekali ya, sangat luar biasa Kak Panja sama Kak Laila ini. Ternyata dari Kak Panca sendiri tuh sudah mempunyai pengalaman dari kecil. Sedangkan Kak Laila juga sudah mempunyai pengalaman saat ia sekolah. Dan juga nih ada aplikasi untuk memudahkan pembelajaran bagi tunarungu. Tidak hanya pembelajaran ya, tapi komunikasi kita sebagai orang yang normal dan juga untuk berkomunikasi dengan orang yang tuli atau tunarungu ya, yang namanya itu transkripsi instan. Nah teman-teman, terbukti nih Kak Laila sendiri sebagai sobat tuli kami dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan. Jadi mulai sejak dini pendidikan inklusif juga perlu diperhatikan. Di Universitas Negeri Surabaya, pendidikan inklusi menjadi bagian dari setiap langkah yang kami ambil. Di kampus ini, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak dengan kemampuan dan perbedaan masing-masing dapat merasakan pendidikan yang setara, aman, dan penuh semangat. Disinilah pendidikan inklusif lahir dan tumbuh dalam semangat kebersamaan dan rasa hormat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Bersama kita membangun generasi pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas. Sampai jumpa di kampus Universitas Negeri Surabaya, tempat semua impian dan harapan bagi semua. UNESA, satu langkah di depan.